Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendemonstrasikan suatu alat yang sudah kami buat, yaitu alat yang bernama untuk Natasha boleh menjelaskan alatnya. Ya, nama alatnya yaitu Hana Board. Alat ini berupa papan dengan lubang-lubang yang digunakan untuk memasukkan botol kertas berisi bilangan negatif dan positif dalam metode Honor untuk menghitung nilai suatu polinomial. Untuk mempersingkat waktu dalam mendemonstrasikan alat ini, kami akan langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu satu persatu dari kelompok kami. Saya sendiri yaitu Juanda Satrian. Saya Clara Nagwarani, saya Syahida, saya Yasmin, saya Dira Sonia, saya Natasha, saya Anita, saya Rizky Putri Gimana, saya Tia, saya Rita, Saya Rafa, saya Digi, Saya Didan, saya Najib, saya Sultan, Excel. Itulah tadi salah satu atau semua dari anggota kelompok kami. Nah, untuk yang presentasi yaitu ada saya, Nabila, Sakira, Tiara, Anita, dan Rizkia. Untuk para teman-teman yang lain boleh dulu. terima kasih. Nah, sebelum memulai mendemonstrasikan alat ini, saya sendiri akan menjelaskan mengenai metode Horner itu apa dan fungsi dari metode Horner itu apa. Nah, metode Horner adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah bentuk sebuah polinomial menjadi bentuk yang lebih efisien. Penerapan alat peraga metode Horner secara sederhana adalah untuk membantu dalam memahami dan mengilustrasikan langkah-langkah yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, jadi alat ini untuk menentukan suatu perhitungan ya, untuk menentukan nantinya hasil atau suatu jumlah yang dimana dalam bentuk pembagian di polinomial. Nah, kami di sini mempunyai suatu contoh soal. Di sini kami mempunyai suatu contoh soal yaitu 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1 dibagi oleh x min 1. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar dengan x min 1 ini untuk mendapatkan hasil x-nya itu dengan cara x min 1 x dipindah luaskan yang min ini menjadi positif jadi 1. Nah, di sini kita bakal menghitung dari pembagian ini jika dibagikan oleh ini. Oke, untuk teman-teman sekalian bisa di. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai hal-hal yang ada di alat ini. Yang pertama itu potongan-potongan kertas yang mungkin kalian bisa lihat sendiri, ada yang berwarna hijau dan juga berwarna biru. Nah, yang berwarna hijau ini bernilai negatif dan berwarna biru ini bernilai positif. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bakal langsung mencoba alat yang sudah kami buat. Soalnya tadi sudah saya sebutkan ya, 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1. Nah, kita sudah menemukan x-nya itu berapa, yaitu 1. Nah, kita bakal Nih, jadi bulat-bulat ini itu diibaratkan dengan si x itu kan sama dengan 1. Jadi ini berarti di sini tuh yang biru plus 1, yang warna hijau ya. Nah, pertama itu kita bakal memasukkan dari setiap koefisien yang ada di soal. Nah, di situ kan yang pertama ada 4, yaitu bernilai plus. Nah, jadi kita memasukkannya yang biru ya, sebanyak 4 karena koefisiennya bernilai 4. Mungkin untuk kalian yang mungkin melihat hal ini atau alat-alat yang ada di tengah ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan karena bisa langsung ke bawah. Mungkin ini untuk mempercantik atau membuat kesan estetik ya di alat ini.
Nah lanjut, kita memasukkan dua koefisiennya lagi yang bernilai positif. Lalu 3 dan 1. Nah tadi X-nya kan bernilai min 1. Tadi kan X-nya bernilai 1. Nah jadi kita bakal mengkalikan. Yaitu di sini kita nggak kalikan ya, karena di sini dia tidak punya yang tengah ini. Jadi dia bernilai 2. Enggak. Nah di sini jadi kita bakal tulis 2. Mohon maaf di sini nilainya 4. Ya, Ini kan di hasil yang X pangkat 3 itu ada 4. Nah caranya itu 4-nya ini dikalikan sama plus 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Nah habis itu si bulatan yang bernilai 4 ini itu dimasukkan ke X pangkat 2. Nah, karena di sini bilangannya positif, lalu ini X pangkat 2 ini juga nilainya positif 2. Jadi si 4 ini ditambahin sama yang di bawah ini jadi 2. Jadi 4 tambah 2 itu 6. Jadi hasilnya ditulis 6. Selanjutnya untuk menentukan hasil yang ketiga, kita bakal melakukan ulang kembali, yaitu kita kalikan dulu baru kita jumlahkan. Jadi caranya dikalikan lagi sama si 1 ini nilai X-nya. Jadi 6 kali 1 itu 6. Lalu di sini kan 3. Jadinya 6 ditambah 3 itu 9. Setelah itu kita bakal menentukan sisa dari hasil ini. Tadi kan sudah ditemukan yaitu 9 hasilnya. Nah 9 tadi dikalikan dengan X-nya tadi, yaitu 9 dikali 1, hasilnya yaitu 9. Nah di sini kan ada satu koefisien. Nah tadi hasil dari perkaliannya itu dijumlahkan oleh koefisien yang tadi sudah disimpan, yaitu 9 ditambah 1 jadi berapa? 10. Kalian pasti sudah melihat di sini ada X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0 maupun ada sisa. Nah di sini sudah ditentukannya X pangkat 2, X tidak ada pangkatnya. Nah, kenapa di situ ditulis 1 X pangkat 1? Jika X pangkat 1 itu satunya tidak perlu ditulis, dan jika ini ditulis juga tidak apa-apa. Jadi penerapan dari metode Horner ini yang tadi sudah dijelaskan oleh saya dan juga teman-teman saya tadi. Nah, di sini hasilnya yaitu dari 4X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 1 dan dibagi oleh X min 1 sama dengan 4X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9 dan sisanya 10. Mari kita buktikan dengan cara di metode Horner yang ada di buku kalian semua. Nah, kita
kita taruh koefisiennya di sini ya. 2, 3, dan juga 1. Nah, di sini tadi di alatnya juga tidak dikasih aqua atau bolongannya di tengah-tengah karena tidak perlu dikalikan di sini, langsung diturunkan saja. Nah, ini tuh dikalikan oleh si X-nya. 4 dikalikan 1 berapa? 2 ditambah 4? Lalu ini kembali lagi seperti pola awal, yaitu 6 dikalikan 1 hasilnya. Nah, 3 ditambah 6 kira-kira berapa? Lalu kembali lagi ke pola awal, yaitu perkalian lagi, lalu dijumlahkan. 9 kali 1, 9 tambah 1 berapa? Hasilnya sama kan dengan yang atas? Itulah tadi cara atau penerapan dari alat yang sudah kami buat, yaitu kelompok 1 mengenai metode Horner. Untuk kalian semua, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan soal kepada kami? Silakan untuk Bapak April. Bapak boleh ya. Yang lain silakan, apa ingin bertanya atau hal dipertanyakan? Adik bertanya apa? Nah, kalian bingung ya dengan yang atas sama yang bawah. Kenapa pangkatnya berbeda ya? Nah, di sini pangkatnya kenapa jadi 3? Karena di soal itu pasti diawali dengan X pangkat 3. Nah, kalau di bawah ini kita menggunakan X pangkat 2 karena terakhirnya itu sisa dari pembagiannya. Apakah ingin memberi soal kepada kami? Untuk mungkin kurang dimengerti? Iya. Itu kenapa bawahnya jadi X pangkat 2 dipakai? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya nanya dulu ya. Apa ingin memberikan contoh soal? Nah, Bapak, saya minta izin boleh nanya ke teman. Oh, silakan. Nah, saya ingin sorry. Bapak, iya, Bapak belum. Oh, silakan. Saya ingin bertanya dong, ini tuh biar dijadiin, biar mendapat nilai X itu bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan. Min satunya pindah apa namanya? pindah ruas. Wah, benar sekali. Berarti kalian semua udah mengerti ya? Kalau di itunya jadi min X plus 1 dibagi Di itunya min X plus 1 dibagi min X plus 1 atasnya ada yang dalam kurung Iya ini. diganti jadi min X plus 1. min X plus Ini. ya Min Bapak ingin bertanya?
gimana? Tadi pakai kayak gitu Pak. Lagi nyari-nyari styrofoam yang ini lagi ganti. Styrofoam kan styrofoam. Yang penting kan Buat kalau memproses Oh iya. Apa? Kan salah kalau min X tambah 1 sama dengan 0. Nah, min X ini kan sama aja kayak satu ya? Satu. Ini sama dengan 0. Nah di sini mengapa ini sama dengan 0? Kita bakal mencari nilai x-nya, maka dari itu diibaratkan atau disama dengankan 0 seperti pada layarnya seperti ini. Nah langsung di sini karena di sini ada koefisien dan di sini koefisien, jadi kita pindah luaskan, dikelompokkan antara koefisien. Jadi dipindahin, kan ini pertama jadi plus 1, kalau dipindah luas jadi minus 1. Jadi sama dengan X sama dengan min 1. Nah, min X ini kan sama aja kayak 1 ya. Jadi X sama dengan min 1 bagi. Jadi pokoknya ini sama minusnya plus 1 ya, jadi sama dengan 1. Parah banget. Apa? yang lain ya. Yang Aku kalian mau nanya nggak apa-apa? Hah? Kalian mau ngasih pertanyaan? Kalau mau ngasih, Sepertinya sudah cukup. Sekian dari kelompok 1, semoga bermanfaat dan kalian dapat mengerti metode Horner. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau bagaimana, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.